Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niputu Masidawati, absen 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah akuntansi komputer, yaitu praktik menggunakan aplikasi ABSS Accounting pada perusahaan manufaktur yaitu PT Arta Sedana. Nah, langkah pertama yaitu saya mengunduh file ABSS yang telah diberikan oleh dosen dan sudah menggunakan nomor absen saya. Nah, setelah berhasil diunduh, saya membuka aplikasi ABSS Accounting. Kemudian memilih menu Open dan membuka file perusahaan yang telah saya download tadi. Lalu di sini pilih yang kedua, klik Continue, oke, No. Nah, ini setelah file berhasil dibuka, saya melakukan pengaturan data perusahaan sesuai soal yang telah diberikan. Nah, tahap pertama itu adalah membuat akun list atau daftar akun, yaitu caranya masuk ke daftar akun, lalu eh, tahap pertama adalah membuat akun list atau daftar akun. Nah, caranya itu masuk ke menu akun dari sini, lalu ke akun list. Sepertinya ini harus saya pindahkan dulu agar bisa, ya. Nah, pada tahap ini saya akan menambahkan akun satu persatu sesuai daftar akun perusahaan. Dimulai dari aset, liabilitas, ekuitas, lalu pendapatan, hingga beban. Nah, saya akan memastikan nomor akun, nama akun, dan tipe akun sudah sesuai eh, agar dapat digunakan dalam proses pencatatan transaksi. Untuk cek account ini bisa diganti menjadi cash account on hand. Untuk nomornya itu 111 00 00. Oke, karena ini sudah tercentang. Lalu ini cash in bank karena bank. 112 00 under deposit. Cash in bank. Oke, lalu debitors ini bisa ke account receivable 1114. Oke.
Sebentar, terlalu pause dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan akun Petykes di bank. Petykes adalah terus inventory to other current asset 1140 it, eh 10 kalau material kita aja klik new, masih di current asset itu 1220, akunnya work in process inventory, lalu klik new lagi 1230 itu finish goods inventory, lalu satu 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 tiga sepuluh itu factory supplies, lalu yang lalu 15 terus itu value X
atau VAT input. Lalu kita masuk ke fixed asset. Fixed asset itu land, jadi itu fixed asset untuk nomornya 21 itu land, land, lalu selanjutnya building, nomor kosong, new, kita lihat dulu ya teman-teman. Kita buat ada lagi aset itu yang fix. Oke, kita tambah untuk water asset, fix asset maksudnya, itu akan 2210 accumulate depreciation building tambah fix asset 2300 itu lalu account depreciation itu 2310 account depreciation lalu klik new lagi untuk membuat equipment, nomor akunnya 2400 equipment, new lagi itu 2300. Oh, itu sudah ada teman-teman, jadi kita buat 3 depreciation 2310 ini sudah, berarti ini sebenarnya 210 teman-teman. Oh, sudah ada. Oh, salah, benar kan, fixed asset ini 2410 itu accumulated depreciation dep- hmm, oke. Lalu
trade debitor ini kita bisa ganti ke account payable. Oke, ini sales tax payable ini kita bisa hapus saja. Account payable. Oh, ini bisa kita ganti jadi, oh, nggak usah dihapus, tinggal diganti aja. Jadi yang terakhir 2999. Oke. Lalu payroll water. Ini mungkin bisa dihapus account. Lalu kita tambah masukkan wages and salaries itu di water current water asset. Water current liability. Ini nomornya berarti 21200. Itu wages and salaries. Ya, benar. Lalu 1300 itu accurate liabilities. Kosong tax payable. Lalu 2600 itu value added tax atau VAT output. Oke, sudah seperti ini. Jadi yang di liabilities itu yang kecentang, cuman yang keling itu hanya akun payable. Selanjutnya di equality, ini saya mau buat header account, liability 210, lalu namanya current liabilities. Oke, ya account payable-nya berapa? Account 21100. Oke, lalu kita masuk ke equity. Ini yang diganti, ini kan ada 3 yang keling, itu current year earning-nya.
current year earning. Jadi current year earningnya itu kita ganti. Nah, di rent rentired earning ini kita bisa ganti ke eh, nah, untuk retained earning ini kita bisa ganti ke wawan kapital itu tiga wawan kapital. Oke, kita bisa membuat akun lagi itu em, equity 32000 yaitu wawan drawings drawings. Oke, wawan kapital itu, maaf ini salah sebenarnya 100. Oke. Nah, kita masuk ke akun income. Kita masukkan saja di income ini nomor akun 4 yaitu 100 itu sales. Lalu tambahkan lagi income juga itu 41100 itu sales itu returns. Oke, income itu cuma eh, dua akun saja. Lalu masuk ke akun kelima yaitu cost of sales. Ya, seluruh of sales lagi 51100 itu direct labor cost, tambahkan lagi itu 12 itu over ya cost. Lalu di sini tadi kita masuk ke akun expense, klik new expense. Ini sudah ada tadi ya, wages and salaries dan other employer expense. Lalu kita klik new aja, cari expense dan di sini 6110 itu tax expense. New lagi, lalu 200 itu maintenance expense.
klik new lagi, 30 to supplies expense, klik new lagi, 400 itu depreciation expense building. Kan lagi 5, 6, 5 itu depreciation expense equipment. 6, depreciation expense fee. Yang 7 itu electric, water, and telephone expense. Oke. Nah, ini akun expense-nya sudah. Lalu ke akun yang ke-8, yaitu other income. Kita buat lagi other income, berarti yang ini. 8, itu interest income. Lalu yang kedua itu late fees collected. Late, bentar, salah deng. 2 itu other income. Other income, lalu klik new lagi. 3.000 itu late fee collected. Lalu masuk ke akun yang ke-9, itu other expense. Klik new, lalu other expense, lalu itu bank service. Langsung itu bank service charge. 9, 000, 92, 000. Itu akunnya late fees paid. Oke. Nah, di sini. Nah, untuk memasukkan akun list ini sudah semua. Nah, ini untuk menginput akun list itu sudah semua. Lalu kita akan ke uh, nah, untuk menginput akun list itu sudah semua. Lalu saya akan menginput opening balance. Nah, caranya itu klik setup, lalu balance, lalu account opening balance. Untuk cash on hand-nya itu 4.500.000.
tiga tiga tujuh tiga dua lima. Lalu petty cash, kebalik teman-teman. Oh, karena ini belum saya ganti. Sebentar. Petty cashnya 4 juta. Lalu cash in bank. Oke, sebentar saya edit dulu untuk akunnya. Belum diganti. Petty cash itu 1130. Lalu cash in bank tuh 1120, ya udah benar. Cash on hand udah. Account receivable-nya belum. Account receivable itu 1140. Oke, oke. Kita balik lagi ke uh, setup balance ke akun opening balance. Nah, ini cash in bank-nya 24 337 325. Lalu account receivable itu 2.700.000. Raw itu 3.96.525. Oh, itu tidak ada. Finish good inventory itu 1.012.500. Factory supplies itu 12 juta. Value itu 146.2.500. Land itu 273.750. Building 195. Terus accumulated depreciation itu 42.198. Sharesnya 54 juta. Lalu debt itu 23.760. Equipment 36 juta. Oh iya, ada yang minus itu di 4 akun buildingnya. Oh, akun buildingnya minus 42.198. Lalu ini juga minus sebenarnya 23.760. Lalu 36 tidak, 28 juta minus di account present equipment itu 28 687.500. Oke, lalu account payable itu 16.800. Tidak ada. Account liability dia 57. Satu juta 575. No.
Lalu ya, Wawan kapital itu empat empat tiga satu empat tiga empat tiga satu tujuh dua tiga dua 850. Wawan drawing 1.095.000. Sales itu ini Wawan drawingnya di minus ya. Ada sales itu 67.700. Lalu cost of goods sold, itu 37.650. Tax expense 600.000. Depreciation X building 7.426.500. Equipment 4.308. Untuk water electric equipment itu 4.687.500. Lalu ini 4308, ini 3.450. Untuk interest income itu 8.840.000. Lalu other income 712.500. Apakah sudah balance? Kurang lagi 70.000. Itu di mana ya? Ntar kita lihat dulu. Dua, tiga. Tiga satu tujuh dua 50 minus benar 67.707. Oh, di sini kurang 70.000. Dan hasilnya sudah balance ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu membuat teks kode. Jadi caranya itu masuk ke menulis, kemudian milih teks kode. Nah, pada tab ini saya masukkan kode pajak sesuai dengan data perusahaan. Yang mengisi teks kode, description, text type, rate, serta menghubungkan akun pajak yang digunakan. Nah, setelah seluruh data selesai, kita edit tadi. Nah, jadi pada untuk selanjutnya itu untuk tahap berikutnya adalah membuat teks kode. Nah, caranya itu adalah masuk ke list lalu teks kode.
Nah, pada tahap ini saya menyesuaikan kode pajak sesuai dengan data perusahaan. Nah, jadi di sini value add text kita pilih yang ini. Nah, untuk akunnya itu pakai value add text, maksudnya. Nah, di sini untuk link account of tax collected itu kita pakai yang PPN output, lalu yang link account of tax paid itu eh, VAT input yang ini. Lalu klik OK. Oh iya teman-teman, ini pakai 11%. Jadi saya lupa 11%. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Blush. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengaturan link account. Jadi caranya itu eh, ke menu setup, lalu link account. Link account lalu ke account banking account. Nah, di sini kita masukkan historial balancing dan cash on hand. Yes. Lalu klik OK. Sudah. Jadi pada tahap tadi itu saya menghubungkan akun-akun yang digunakan secara otomatis oleh sistem seperti kas, lalu piutang usaha, lalu penjualan dan pembelian. Dan saya juga menyesuaikan pengaturan pada account banking, eh, lalu sales account, purchase account, serta data perusahaan. Oh iya,
Em, Tadi itu juga bisa. Oke, lanjut untuk selanjutnya kita bisa ke link account juga, ke sales account. Lalu untuk akunnya itu menggunakan eh, akun receivable dan cash on hand ini sudah. Lalu ini menggunakan yang nomor 4 dengan akun late fee collected. Oke, lalu bisa ke terms menggunakan in a given of day, lalu balance due day-nya itu 30, 30 ini PAT dan NT. Lalu klik OK. Bagus sekali teman-teman. Mohon maaf sebelumnya untuk yang tadi di sales account, di terms itu jangan lupa dicentang ini untuk minus 1% karena keterlambatan pembayaran. Sudah, lalu klik OK ya. Nah, jadi di
asset account tracking receivable itu Nah, untuk selanjutnya itu mengatur link account. Kalian bisa ke setup, lalu link account, ke sales account. Nah, untuk akun di sini menggunakan akun receivable dan cash on hand, serta I assess change of late payment tercentang dan menggunakan akun late fee collected. Apa ya late fee collected? Tinggal. Oke, lalu bisa langsung ke term penjualan. Kita ganti ke in a given of day sesuai dengan ini. Balance day-nya 30, lalu ini 1%, dan ini PAT, NT, lalu jangan lupa dicentang, lalu klik OK. Lalu kita klik OK, dan kita bisa lanjut ke link account yang di part purchase account. Ini sudah pakai account payable dan ini cash on hand diganti menjadi cash in bank. Lalu nomor 4 dan nama akunnya itu late fee paid. Oke. Dan langsung bisa ke terms yang seperti tadi, dan ini kita cari in a given day ini 30 VAT dan use supplier tax code, lalu klik OK. Nah, ini sama dengan uh, yang tadi, klik OK. Oke. Nah, jadi nama-nama akun yang tercentang itu akan terganti sesuai yang uh, kita lakukan tadi. Sudah, lalu kita masuk ke
import data customer. Nah, caranya itu pada kita bisa close dulu. Nah, pada command center kita, nah untuk selanjutnya kita bisa, nah untuk selanjutnya itu kita membuat data customer. Caranya itu masuk ke menu card file, lalu card list, lalu memilih customer, lalu klik new. Customer. Ini ada toko Holland, card ID-nya itu K01, lalu address-nya Jalan Raya Pecatu, Indah 28, City Badung, State-nya Bali. Untuk nomor teleponnya, kalau bisa kita salin saja. 08, country-nya Indonesia. Klik new, lalu ke toko Ciko, part ID-nya K02, lalu ini Jalan Watu Renggeng 31, Kelungkung, State Bali, country Indonesia. Nomor teleponnya bisa di copy langsung saja. Klik new lagi untuk customer konsumen tunai. K03, lalu bisa langsung klik OK saja. Jadi untuk customer tunai ini saya ganti jadi COD. Klik OK. Saya ganti dulu nomor teleponnya jadi 01. Jadi profilnya customer digital. Oh ini balance duitnya 30, sorry belum isi. Dan monthly paymentnya 1%. Sudah, lalu klik OK. Untuk di Jiko juga seperti itu. 30, lalu 1. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke untuk selanjutnya kita bisa masuk ke data supplier, lalu klik new, lalu
segitiga biru V01, addressnya Jalan Raya Siring nomor 21, city-nya Gianyar, state-nya Bali, Indonesia. Filenya 08. Di sini bank detailnya sudah tadi kita linkkan juga. Well, bisa ditambah new lagi ya untuk daftar supplier yang kedua, yaitu toko Surya E02 Jalan Imponjal nomor 51 X, city-nya Bandung, lalu state-nya Bali, country Indonesia. Nomor teleponnya 'Bisa kita cek di bank detail sudah. Klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menambahkan nominal pada data customer dan supplier. Nah, di sini kita bisa close dulu, lalu kita di command center ini kita pilih setup, lalu balance, lalu ke customer balance. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik add sales untuk menambahkan nominalnya. Jadi pada customer name ini kita bisa pilih nama customer yang ingin kita masukkan nominalnya. Nah, di sini kita pilih toko Holland, lalu masukkan invoice-nya, UFEC 11/11, tanggalnya 30/11/2025, ini utang, ini saldo piutang. Untuk amount-nya 1050123. Memakai NT, lalu kita bisa record. Add lagi untuk menambahkan uh, toko Jiku. Invoice-nya itu FPC 11/10 tanggal 30. Lalu ini uh, saldo memonya saldo piutang. Total indexingnya itu 1.650.000.
Dan jika sudah, kita bisa klik record dan akan muncul congratulations seperti ini karena sudah balance, dan kita klik OK, sudah balance. Dan lanjut kita ke daftar supplier, itu ke setup balance, ke supplier balance. Sama seperti tadi, kita klik add purchase dan cari nama suppliernya. Kita klik, kita biru, itu PO-nya SPJ 11/14. Lalu untuk tanggalnya bisa pakai tanggal 30/11/2025. Ini saldo utang usaha. Untuk total indexing tax ini segitiga biru jadi 1.800.000. Kita ganti jadi NT. Kalau sudah, kita record dan add purchase lagi. Karena tadi kita udah masukkan toko segitiga biru, jadi sekarang masukkan toko sayur lapangan. Untuk PO-nya itu FP garing 11/4, tanggalnya 30 bulan 11 2025. Ini saldo utang usaha. Induksinya itu sebesar 15 juta. Memakai teks kodenya NT, lalu record, akan muncul congratulation karena saldonya itu sudah 0, jadi itu artinya sudah balance. Lalu klik OK, lalu di close. Selanjutnya kita bisa membuat kartu persediaan barang. Caranya itu kita ke command center dulu, lalu ke inventory, lalu ke item list. Lalu pilih new. Untuk item nomor yang pertama itu P01, namanya donat. Kita klik ketiganya. Untuk akunnya, ini pakai cost of goods sold untuk dibuy this itemnya. Lalu I sell this item itu memakai sales. Lalu inventory this item pakai visit ya, akun 1. Satu, dua, tiga. Ini. Dah. Lalu kita klik buying details. Dan untuk text code when about ini pakai VAT. Untuk di selling details, kita pakai VAT juga.
Oke, angle L, lalu klik new lagi untuk membuat eh, item daftar persediaan yang PO02 sampai PO07. Untuk yang kedua itu bread flour, kodenya P02. Ini ada centang ini karena kita membeli dan menggunakan real material super. Klik OK. Kebalik item nomornya P02. Ini kita ya benar. Lalu selanjutnya yang PO03 itu lihat sama dengan yang PO02 tadi, memakai raw materials and supplies inventory. Lalu P04 itu sugar. Sudah VAT, lalu klik new. Lalu P05 itu reserve. Untuk yang detailnya sudah, lalu kita klik new lagi. Lalu P06 itu butter, sampai akun raw materials dan detailnya juga sudah new. Lalu ke P07 sal. Oke. Nah, ini sudah untuk. Nah, di sini sudah selesai membuat kartu persediaan barang. Lalu kita klik close saja. Untuk selanjutnya kita bisa menginput saldo awal persediaan barang dagang. Nah, jadi pada comment center ini kita tetap di inventory, lalu ke adjust inventory. Tanggal 01 12 2025, memonya opening balance 01 itu 75 buah. 13 500 2 89 3 10
per 30 kilo 112.680 05 tiga 20.000 06 37,5 10.150 dan 307 yang terakhir itu 9.000. Lupa. Dan kalau sudah, jangan lupa kita masukkan akunnya. Untuk ini akunnya 11230 itu finish inventory. Lalu ini 1 2 satu raw sampai dengan bawah. Jadi kita bisa copy saja biar cepat. Kalau sudah bisa kita lihat jurnalnya, itu Ctrl R dan mendapatkan jurnal finishing good inventory itu sebesar 1.012.500 di kredit. Lalu raw materials and supplies itu sebesar 3.096.525 rupiah di kredit. Lalu finish good inventory sebesar 1.012.500 di debit. Raw materials and supplies 2.016.000 rupiah. Lalu raw materials dan supplies itu 187.500. Lalu raw materials and supplies itu 380.400 rupiah. Lalu raw materials and supplies juga sebesar 60.000 dan raw materials and supplies 386.625 rupiah. Dan yang terakhir raw materials and supplies itu 72.000 di sisi debit. Nah, kalau mau mengecek apakah transaksi tadi itu ada, kita bisa ke transaction journal, lalu pilih 1/12 2025. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk yang tadi itu juga ada. Kita coba di 1/1/2025. Nah, baik, di sini sudah ada saldo piutang dan saldo utang usaha juga dan opening balance. Jadi sekian pengerjaan UAS dari mata kuliah komputer akuntansi yang bisa saya kerjakan. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan mohon maaf jika ada uh, kurang jelas. Jadi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Makasih.